Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feni Avelia dari kelas 2A dengan NPM 2578-2011. Di sini saya akan membuat hands-on tentang paket tracker dengan mata kuliah jaringan komputer 1. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracker network representation 1.5.5. Di sini saya sudah buka paket trackernya. Nah, di sini ada perintah atau instruction. Yang pertama itu identify common components of a network as represented in packet tracker. Yang dimana mengidentifikasi komputer jaringan. Untuk yang pertama itu ada kategori perangkat perantara yaitu intermediary device. Jadi kategori perangkat perantara itu meliputi di sini ada router, switch, lalu ada hoops, ada wireless, ada security, ada WAN emulation. Selanjutnya adalah menghitung perangkat ujung atau endpoint device. Perangkat ujung adalah perangkat yang hanya memiliki satu jalur koneksi masuk atau keluar. Jadi perangkatnya itu ada di area-area seperti home office. Di home office ini ada home desktop, home laptop, inkjet printer, dan tablet. Dan di central ada central server, ada PC1, PC2, PC3, PC4. Ada berjumlah 5 perangkat. Tadi yang di home office ini berjumlah 4 perangkat. Lalu ada branch, yaitu isinya ada branch server, laser printer, smartphone, gas laptop, PC sales, PC accounting, yang berjumlah 6 perangkat. Untuk yang IP port 0 dan IP port 1 tidak dihitung di sini karena memiliki dua koneksi ke switch dan ke PC. Total semua ini ada 15 icon. Selanjutnya menghitung perangkat perantara yaitu intermediary device. Perangkat perantara menghubungkan perangkat ujung dan memiliki beberapa koneksi tanpa menghitung dua cloud. Yang di home office, wireless router dan kabel modem ada 2 perangkat. Yang di central ada router R2, S3, D1, D2, S1 dan S2 ada 6 perangkat. Yang di branch ada R4 router, S4 switch, wireless up, IP port 0, IP port 1 yang berjumlah 5 perangkat. Jadi seluruh total ini intermediarinya ada 13 icon. Selanjutnya ada perangkat ujung yang bukan komputer desktop. Di sini ada laptop yaitu home laptop guys, ada 2, ada tablet, lalu ada smartphone, printer, inkjet laser, server, ada central server dan branch server, ada IP port 0 dan IP port 1, totalnya jadi ada 10 perangkat ujung yang bukan komputer desktop. Lanjut, jenis media koneksi yang digunakan. Ada 4 jenis di sini yaitu garis hitam lurus atau putus-putus. Ini garis hitam lurus yaitu kabel tembaga dengan nama copper string, through atau crossover. Lalu garis biru di sini garis biru melengkung yaitu kabel koaksial. Lalu ada garis merah petir atau zigzag yaitu serial 1 atau serial kabel. Selanjutnya ada di sini garis putus-putus gelombang, yaitu nirkabel atau wireless. Selanjutnya ada explain the purpose of the device, yaitu menjelaskan fungsi perangkat. Di model client server, dalam model client server, perangkat server bertugas menyediakan layanan data atau informasi seperti web, email, atau file, sedangkan perangkat klien seperti PC atau laptop bertugas meminta dan menerima informasi tersebut dari server melalui jaringan. Selanjutnya ada 2 model fungsi perangkat perantara yaitu intermediary device.
Yang pertama itu meregenerasi dan memancarkan kembali sinyal data, menjaga informasi tentang jalur apa saja yang ada di seluruh jaringan, memberitahu perangkat lain jika terjadi kesalahan atau kegagalan komunikasi. Lalu ada mengarahkan data sepanjang jalur alternatif jika ada kegagalan tautan. Lalu yang C ini adalah list at least two criteria for choosing a network media type, yaitu dua kriteria memilih media jaringan. Yang pertama itu jarak maksimum media dapat membawa sinyal dengan sukses, lingkungan tempat media akan dipasang, atau misal intervensi elektromagnetik. Lalu jumlah data dan kecepatan transmisi yang dibutuhkan, dan biaya media dan biaya pemasangan. Selanjutnya yang part 3 di sini ada compare and contrast LANs and WANs. Yang dimana membandingkan LAN dan WAN. Yang ini explain the difference between a LAN and a WAN, give example of each. Jadi perbedaan LAN dan WAN, LAN itu adalah local area network, jaringan yang mencakup area geografis yang kecil seperti rumah, sekolah, atau gedung kantor. Contoh jaringan komputer di dalam ruangan kelas. Kalau WAN itu ada wider area network, jaringan yang menghubungkan beberapa LAN di area geografis yang luas antara kota, negara, atau benua. Contohnya adalah jaringan internet atau jaringan bank yang menghubungkan mesin ATM di seluruh negara. Yang B ada in the packet tracker network, how many ones do you see? Jadi jumlah WAN di topologi ini ada berapa? Terdapat 2 jaringan internet cloud dan jaringan internet cloud tengah, cloud atas dan cloud tengah. Selanjutnya ada how many LANs do you see? Jumlah LAN di topologinya ada 3, yaitu area sentral, area home office, dan area branch. Lalu ada the internet in this packet tracker network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Jadi intinya itu deskripsi singkat tentang internet. Internet adalah jaringan global berskala dunia yang terdiri dari jutaan jaringan komputer milik pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah yang saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada what are some of the common ways a home user connects to the internet. Cara pengguna rumah terhubung ke internet yaitu dengan menggunakan kabel koaksial, DSL atau digital subscribe line, fiber optik seluler atau yang 4G atau yang 5G, dan satelit. Lanjut yang yang terakhir ada what are some common method the business as the connect to the internet in your area. Jadi intinya itu yang terakhir adalah metode bisnis terhubung ke internet itu dengan apa sih? Dengan licensed line, yaitu dedicated line atau metro ethernet, DSL business, fiber optik, dan yang terakhir ada satelit. Jadi di sini ada challenge question. Kita suruh mengerjakan challenge. Oke. Sini saya akan mengerjakan challenge. Jadi ada oke. Sini ada PC yang ini aja deh. Ini. Oke, kita akan geser ke
Sini kali ya. Isi 4. Nah, setelah itu connection yang ini. Oh, sorry. Uh, cancel. Sebentar, ini kita urut ini ya. Oke, masuk lagi ke sini. Ini agak lama masuk ke Cisco pakai trackernya. Banyak banget sih emang gede. Oke, di sini saya akan menjalankan challenge questionnya. Yang pertama kita pilih end device-nya dulu. Sini saya memilih PC, lalu taruh di home office ini. Yang sini ini. Dah. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel copper string throat ya. Di sini Ethernet 0, lalu kita hubungkan ke sini. Ini sudah hijau. Dan di sini lampu indikator pada kabel berubah dari warna oranye atau merah menjadi hijau. Di sini yang menandakan secara fisik kabel sudah terhubung dengan benar. Lalu selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP dan verifikasi yang nomor yang ini. Klik di sini, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. DHCP. Kenapa milih DHCP? Karena agar mendapat IP secara otomatis dari wireless router atau WRS-nya. Lalu di sini kita akan melakukan ping. Command prompt. Kita ping 192. Kita pingnya ke PC terdekat ya, yaitu 192.168 192.168.110 192.168.110. Oke, kita tunggu sampai dia keluar hasilnya. Ini emang agak lama sih nunggunya.
Lalu di sini coba kita ini ya. IP ini 192.168.0.100. Coba ya kita ping 192.168.0.100. Apakah bisa? Nah, ini bisa. Kalau udah reply from, berarti pingnya sudah terkirim ke dalam IP address laptop tadi ya, 192.168.0.100. Ini tandanya koneksi sudah berhasil dan benar. Lalu menambahkan perangkat perantara, yaitu di sini kita pilih dulu network device. Kita pilih tipe switch 2960. Mana ya? 9. Belum. Makan apa? Bisa gunakan 29 seperti yang dipakai di area Central Branch. Bertugas Anda pakai tipe 3650. 3650 adakah? Oke, jadi di sini masuk ke network device, lalu pilih switch. Di sini switch 29, nah 2960. Lalu kita taruh di sini. Oke. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel copper string trunk untuk menghubungkan switch baru ini ke switch yang sudah ada. Nah, di sini kita hubungkan ke switch ke S4. Oke. Ini menghubungkan switch ke switch menghubungkan switch 2960 ke switch yang sudah ada itu gunanya untuk memperluas jaringan.
Lalu apa yang dibutuhkan agar berfungsi? Perangkat perantara seperti switch 2960 sebenarnya bisa langsung meneruskan data di dalam LAN tanpa konfigurasi tambahan. Plug and play. Namun, agar dapat dikelola dari jarak jauh atau jika itu sebuah router, perangkat tersebut membutuhkan konfigurasi iOS Cisco melalui tab CLI, IP address, dan routing protokol. Tapi ini sudah bisa tersambung, sudah hijau di sini. Selanjutnya, membuat jaringan baru dari nol. Open a new. Oke. Kita di sini aja deh. Di sini new. Yes. Oke, di sini kita buat jaringan baru. Di sini kita masukkan router yang 1941. Adakah di sini? Oh, ada. Masukin di sini 1941 dan switch yang 2960. 2960 di sini. Lalu 2 PC. Satu lagi di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan si PC ini ke switch. Kan ini ke switch. Lalu ke sini. Lalu switch ke port. Menggunakan kabel ini. Sini. Nah, oke seperti ini. Oke. Dan switch ke port. Pada router menggunakan disengan 2 sisi kanan. Kan ini routernya yang 19 ini, switchnya yang ini kita buat LAN 2. Oh sorry, sini tak 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 tak. Oke, ini juga. Ke sini, ke sini. Lalu hubungkan antara router, matikan kode router terlebih dahulu. Ini router kita matiin dulu. Di sini. Nah,
Terus kita masukin HWIJ2T ini. Di sini. Kita nyalakan. Kalian akan kembali gunakan kabel serial DCE, kabel merah. Saya sudah menyambungkan router, switch, PC, dan dari router ke router. Nah, ini udah tersambung. Oke. Lalu tadi sudah berhasil ping dari PC0 ke router 192.168.1.1 dan hasilnya adalah reply from. Oke, segitu saja praktik PKA dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.